Berita itu atau wartawan itu kan memberitakan kerja orang. Ya. Kerja orang ini terutama kerja pemerintah. Masyarakat itu kebutuhan bahan informasi itu harian. Biarkanlah ada benturan, tidak apa-apa. Janganlah kemudian suara kritis dihilangkan. Nggak menarik TV itu. Betul. Suara radio yang tidak ada kritik tidak menarik. Ini sama saja menghidupkan buzzer-buzzer maupun juga yang hoak-hoak. Nah sekarang yang menonjolkan buzzer. Dulu ketika menjelang kemerdekaan, magnetik sekali kan kemerdekaan. Sehingga pers itu semuanya tersedot bergerak mengabdi bagaimana menggiring, mengawal kemerdekaan. Itu terasa sekali. Sehingga pers itu lahir tumbuh bersama semangat kemerdekaan. Kalau dulu pers itu sebagai pilar demokrasi keempat, jangan-jangan lama-lama media sosial menjadi pilar demokrasi kelima. Ngomong seenaknya, bebas sekali. Menghakimi itu kan lebih mudah. Tidak perlu berpikir. Di situ basisnya lebih pada like or dislike. Sehingga media sosial ini lebih dominan. Berarti kita dijajah oleh kolonialisme digital. Halo, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Harudista Maji dalam podcast spesial di HUT ke-26 El Sinta News and Talk El Sinta for Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang dunia pers dengan orang nomor satunya dunia pers di Dewan Pers, dan kita akan ketahui bagaimana sebenarnya masa depan pers dan ekosistemnya. Karena kalau kita lihat dari informasi-informasi yang berkembang, nggak seperti dulu. Kalau orang mungkin dulu 2-3 tahun yang lalu baca media sosial bisa langsung percaya. Kalau sekarang mungkin, oh ini hoax. Oh ini AI nih, jadi nggak bisa dipercaya. Tapi masih ada yang bisa dipercaya, yaitu media arus utama. Nah kita akan juga ngobrol dengan yang bersangkutan. Dan the one and only adalah Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat. Apa kabar, Prof? Makasih Mas Arya. Thank you ya, makasih udah sampai di El Sinta Podcast, di HUT El Sinta yang ke-26. Iya, makasih. Prof, di pembukaan saya tadi, saya mengatakan bahwa harusnya kita menjaga pers gitu. Dan Dewan Pers saat ini juga terus menjaga pers dan ekosistemnya. Perspektif Pak Prof. Komarudin Hidayat sebagai Ketua Dewan Pers saat ini bagaimana pers di Indonesia? Iya. Saya akan mulai dengan melihat hubungan pers, jurnalisme, dan informasi. Yeah. Yang paling basic itu setiap masyarakat dari dulu sampai sekarang itu membutuhkan informasi. Dan informasi itu layaknya udara dihirup tiap saat. Ibarat makanan, minuman dikonsumsi setiap saat. Menjadi masalah ketika informasi itu tidak sehat. Begitu bangun tidur, orang kan tidak mencari makan minum, tapi buka HP, informasi. Nah, kemudian dulu informasi itu kalau agak mundur ya. Pada era tradisional, pers itu bersikap objektif, fungsional, selektif, dan menjaga objektivitas. Betul-betul orang yang menyajikan, memproduk berita, pers itu sangat selektif, bertanggung jawab. Sehingga menjadi satu rujukan. Itu. Mungkin masa-masa itu awal abad 19 sampai abad 20 awal ya. Misalnya era-era kemerdekaan itu betul-betul informasi yang disebarkan, yang diterima itu bisa dipercaya dan dibutuhkan masyarakat karena langka. Dan sumber beritanya juga jelas. Nah, masuk era modern, tentu ini kategori saja ya. Ketika dunia bisnis berkembang, maka pers kemudian sebagian ditarik untuk kepentingan bisnis. Sehingga di situ informasi itu menjadi alat tukar dengan bisnis. Dan itu sekarang masih nampak sisanya dalam iklan. Aku masukkan iklan ya, tapi kamu menyampaikan kepentingan bisnis saya. Dan ini dominan sekali. Disinilah kemudian karakter pers yang tradisional, konvensional itu mulai tergeser oleh intensitas bisnis dan politik.
di era sekarang cukup dominan sehingga masyarakat agak ragu. Namun demikian masih tetap percaya. Hanya saja tingkat kualitas produktivitasnya itu berbeda dari era awal. Yeah. Masuk pada era postmodernisme, saya katakan begitu, walaupun ini konvensional ya, era digital, media massa dan seterusnya. Ini satu era di mana produk informasi itu semakin tidak jelas ujung pangkalnya antara yang orisinal, yang hoax, yang palsu, yang ini sifatnya kan individual. Yeah. Kalau dulu kan one to many, many to many. Sekarang ini yang dominan adalah masyarakat, antar masyarakat sendiri. Nah, ketika sebuah bangsa, negara, pemerintah ini agak lemah, ekonominya, pendidikannya, bahkan mengalami kemunduran demokrasi misalnya, hal seperti ini menjadi umpan bagi masyarakat yang merasa tidak puas, sehingga media sosial ini lebih dominan. Dia menjadi pilar medium bagi masyarakat antar mereka sendiri. Kalau dulu pers itu sebagai pilar demokrasi keempat, jangan-jangan lama-lama media sosial menjadi pilar demokrasi kelima. Jadi disinilah bagi saya informasi antar masyarakat itu diproduksi sendiri, dikelola sendiri, dikoreksi sendiri, konsumsi sendiri. Dan ada orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti ini karena apa? Satu, ciri media sosial, mereka ada jarak dengan objek yang mendengarkan. Sehingga mereka merasa aman, ngomong seenaknya. Beda dengan komunikasi awal. Orang ngomong kan hati-hati. Ketika di pers awal orang hati-hati, gugat. Sekarang orang bebas sekali. Yang kedua, ketika orang itu lelah dan berpikir, penjagaan masyarakat senang pada yang sensasional dan judgmental. Menghakimi itu kan lebih mudah, tidak perlu berpikir. Di situ basisnya lebih pada like or dislike. Senang tidak senang, bukan benar atau salah. Tanpa konfirmatif. Iya, senang tidak senang. Nah, karena tidak senang, maka secara emosional kemudian produsen tahu seleranya apa gitu. Sehingga saya khawatir bahwa langit informasi itu diisi oleh hal-hal yang tidak edukatif, tidak produktif. Saya berharap ini ada batasnya, tapi sampai kapan saya belum bisa melihat tanda-tandanya. Tapi kedua, kalau pemerintah ini aktif dan kreatif, dia bisa mengcounter ini, dan para intelektual, media pers yang konvensional ini juga serempak melakukan satu penguatan, ini bisa mengikis ini. Tapi kalau enggak, nanti ini yang dominan. Jadi kecenderungannya ke sana ya, Prof? Ya. Jadi, sementara bagaimana kalau dari perspektif media konvensional, artinya media arus utama misalnya ya begitu ya, yang memproduksi berita dengan fakta, checking, lantas balance dan sebagainya, dan wasitnya juga ada KPI, ada Dewan Pers, ada Komdigi gitu ya. Sementara media sosial tidak ada, mungkin ITE aja kali ya. Tapi bagaimana kira-kira, apakah ini akan berlangsung cukup lama atau bagaimana ke depannya? Karena ini sangat merugikan dalam tanda kutip media arus utama yang sangat banyak wasitnya untuk bisa berkompet di playing field yang berbeda gitu. Iya, media arus utama itu kan kurang darah secara ekonomis, karena iklan juga tidak masuk, barter informasi itu sedikit sekali, dan itu kan kurang menarik bagi publik. Publik itu senang pada yang cepat, sensasional, menarik, dan itu diambil alih oleh medsos. Medsos itu cirinya kan cepat, agak sensasional, terbuka kapan saja, beda dengan yang konvensional, cenderung ke sini. Yang berikutnya, media-media mainstream ini kurang menarik karena sudah diisi, dibajak oleh konten di media sosial yang emosional, yang ekstrim, sedemikian rupa dibajak di sini, sehingga orang kurang tertarik ke sini. Kecuali mungkin kalau event-event tertentu di sepak bola atau peristiwa langka apa, tapi kan jarang.
kemudian yang muncul kemudian adalah ini pengalaman saya di Dewan Pers ya. Tiap hari pengaduan tuh kurang lebih 10. Tiap hari. Artinya apa? Ini tidak terkontrol seenaknya saja sehingga membuat orang itu kadang tersinggung. Maka sekarang muncul istilah doxing. Doxing itu kan digunakan oleh buzzer-buzzer politik, persaingan bisnis untuk menelanjangi orang dengan data-data. Dan data itu sekarang mudah sekali diambil dari AI, dari mana-mana. Dan ini suasana komunikasi sosial itu kurang sehat lewat informasi ini, doxing itu. Nah, nanti kami kemudian coba mendamaikan. Tapi intinya adalah bahwa satu, sekarang ini kualitas dan produk jurnalis itu memang berkurang bobotnya. Kedua, untuk melakukan investigasi yang eksklusif butuh biaya mahal. Itu kan tidak ada. Perlu effort tertentu ya. Oh iya. Dan kalau toh ada nanti diambil alih oleh AI. Kemudian sudah disebarkan oleh yang lain. Jadi orang segan untuk membuat produk yang mahal karena kemudian dibaca. Kecuali publisher right itu terbukti nanti bisa terwujud. Tapi kalau tidak, sekarang ini kemudian berkurang kualitasnya, inovasinya, dan orang mengambil sumber dengan mudah disebarkan sehingga terjadi penyeragaman, tapi dangkal informasi itu. Nah, Dewan Pers sendiri bagaimana Pak melihat itu? Artinya apakah membiarkan situasi ini, kan sebagai bapaknya pers begitu ya Pak ya, menaungi pers ini, mau nggak mau kan pers ini juga harus dihidupkan. Harus juga diberdayakan begitu. Jangan kalah dong dengan media sosial. Jadi harusnya dia lebih menjadi cek fakta karena di dalam media sosial sangat bebas dan kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah kan Pak. Apakah nanti Dewan Pers akan mengarah mengedukasi community pers sendiri untuk mencoba lebih maju, dan juga produk-produk jurnalistik harus dimajukan sehingga nanti menjadi tempat untuk cek fakta, Prof? Saya melihat ya, informasi itu sedemikian besar ledakannya, dan Dewan Pers itu hanya salah satu instrumen kecil aja untuk pengendalian. Di sini kan tugas pemerintah via Komdiji, kemudian polisi, ada KPI, kemudian ada radio seperti ini. Ini yang harus punya komitmen kebangsaan, etis, edukatif, dan moral. Dan ini perlu duduk bersama. Mari, mau apa kita? Mau dibiarkan ngambang seperti ini? Ketika dibiarkan, itu kan ibarat peternakan nyamuk yang dibiarkan. Itu jangan-jangan daya ternaknya semakin cepat dibanding pabrik obatnya. Jadi di sini saya melihat bahwa Dewan Pers itu kan mengayomi berapa konstituen. Sementara sebenarnya aktor-aktor konstituennya ini sekarang ini yang penting apa? Survive. Survive secara ekonomi, kemudian dia juga memproduksi berita. Secara ekonomi juga lagi goyah, kualitas beritanya juga kadang-kadang tidak cukup berkualitas. Saya agak pesimis ke depan kalau tidak ada satu ide-ide besar dan langkah bersama untuk membangun satu imajinasi bersama dari bangsa ini mau apa. Karena kan bangsa ini jadi hebat dengan kualitas informasi yang hebat juga kan, Bro. Bukan kualitas informasi yang penuh hoax, disinformasi, misinformasi. Itu yang diproduksi dalam tanda kutip oleh media sosial. Harusnya negara juga bisa masuk ke situ. Apakah pendapat ini setuju, Prof? Ketika negara juga harusnya juga mengayomi pers ini yang memiliki produk jurnalistik, produk yang patut dipercaya begitu. Misalnya gini saja ya. Gimana, Prof? Ketika ada pertandingan final badminton atau sepak bola, masyarakat kan tertuju ke sana kan? Artinya apa? Sebuah bangsa itu perlu ada satu sumber cerita, sumber berita yang menarik animo masyarakat. Dulu ketika menjelang kemerdekaan, magnetik sekali kan kemerdekaan, sehingga pers itu semuanya tersedot bergerak mengabdi bagaimana menggiring, mengawal kemerdekaan. Itu terasa sekali. Sehingga pers itu lahir tumbuh bersama semangat kemerdekaan. Atau misalnya saya bayangkan di Korea Selatan ya. Korea Selatan itu kan ada 3.
bagaimana dia membela eksistensi semangat menghadapi ancaman Korea Utara. Ya. Dan itu menjadi satu concern masyarakat dan juga media. Ya. Kedua, bagaimana dia menyaingi Jepang. Orang Korea Selatan itu luka dalam dengan Jepang. Ya. Yang ketiga, bagaimana dia melakukan diplomasi bisnis kebudayaan luar negeri. Sehingga medianya itu, lihat aja coba, mau olahraga, mau seni, mau yang produk dari Korea Selatan itu. Oh, K-pop. K-pop, terus lagi drama-drama itu. Itu kan kelihatan sekali, jangankan orang Korea Selatan, orang sini aja tertarik. Ya. Pertanyaannya, ada tidak produk-produk budaya, politik, ekonomi yang menyedot dan mengundang partisipasi rakyat untuk seperti itu Indonesia? Nah, saya amati misalnya negara yang dikelilingi musuh, kayak Singapura, itu lebih alert, dinamis. Atau Turki, itu kelilingi musuh. Yeah. Rasa gitu, nasionalisme, patriotisme itu terasa. Atau yang paling menonjol tentu Israel. Yeah. Indonesia ini tetangganya itu baik-baik semua, takut sama Indonesia. Sehingga sibuk di dalam, santai, karena merasa nggak aja musuh. Tapi secara ekonomi, sains, teknologi kan ketinggalan kita. Sehingga yang muncul apa? Keluh kesah, ada korupsi. Kemudian kita kok tidak membanggakan dalam bidang olahraga dan sebagainya. Jadi ini yang harus dibangun bersama-sama. Berita itu kan bagian dari realitas sosial politik. Kita membaca, menyampaikan pada publik, ini yang terjadi. Tapi kita kan tidak bisa menciptakan. Nah itu kan semua kan bisa berlangsung seperti itu karena ada narasi atau ada usaha dari negara, pemerintah yang melakukan sesuatu atas kebijakannya, sehingga disupport pemberitaannya oleh media utama misalnya begitu, dengan membuat narasi yang patriotik dan sebagainya begitu. Kan kita juga nggak mau juga kejadian seperti Agustus lalu misalnya, Prof. Itu kan kejadian peristiwa itu dalam tanda kutip didrive oleh media sosial kan, dan rasa itu sepertinya Indonesia ada di timeline handphone orang satu persatu, wah Indonesia tuh rusuh dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat misalnya ada yang mengatakan bahwa itu kan adanya Mas Aryo itu ada di depan gedung DPR, di belakang gedung DPR, terus ada di depan sini. Apa Indonesia cuman itu? Dan ketika media sosial menampilkan itu, jadi narasinya adalah rusuh nih gitu. Dan akhirnya ketika rusuh, ada yang disuruh stop live nggak mau, ada yang mau dan sebagainya. Nah, kan ini kan terbukti Prof bahwa media yang bukan media arus utama itu atau media sosial bahaya juga nih kalau dibeginikan, dan juga media arus utama bahaya juga nih kalau didiamkan, nggak berkembang begitu. Nah ini bagaimana menyitir ini? Sementara negara kan pengen juga ada hal-hal yang dikawal bersama begitu, tadi Prof mengatakan itu. Jadi premis saya adalah gini. Berita itu atau wartawan itu kan memberitakan kerja orang. Kerja orang ini terutama kerja pemerintah. Yang kedua watchdog ya. Kemudian masyarakat itu kebutuhan bahan informasi itu harian. Layaknya makan, minum, dan udara. Di sini saya melihat studio-studio siaran seperti ini maupun juga TV-TV daerah itu bagus fungsinya. Orang itu kan enggan baca sekarang, karena punya handphone paling berapa menit orang baca. Ya kalau kita lihat screen time orang rata-rata seminggu 7 jam atau 5 jam bisa kita bagi kan, sedikit sekali sebenarnya. Jadi kalau TV-TV daerah, studio-studio seperti ini diisi oleh orang-orang yang memang itu menjadi magnet bagi masyarakat, biarkanlah ada benturan, tidak apa-apa. Janganlah kemudian suara kritis dihilangkan, nggak menarik TV itu. Betul. Suara radio yang tidak ada kritik tidak menarik. Ini sama saja menghidupkan buzzer-buzzer maupun juga yang hoak-hoak. Nah sekarang yang menonjolkan buzzer. Pemerintah itu jangan lebih kemudian cukup mengandalkan humas. Humas itu datar, siapa baca coba? Kalau Anda jadi editor humas, siapa enggak? Saya pesimis kadang baca. Kemudian para politisi nyewa buzzer. Lama-lama orang itu jenuh, dan itu kan penyakit toksik buzzer itu. Betul. Nah,
Tapi diperbanyak ruang-ruang diskusi yang menarik, yang pemerintah tidak usah kemudian berbeda itu merasa terancam, biarkan aja. Jadi, toh di depan umum. Betul. Jadi saya bisa narik kesimpulan tuh, Prof. Berarti media arus utama atau media yang memiliki mengangkat kode etik jurnalistik dan sebagainya harusnya bebenah untuk mendapatkan suatu konten yang menarik yang bisa menjadi magnet masyarakat untuk bisa menyimak yang gitu ya? mewakili suara aspirasi masyarakat. Mereka tidak mengancam. Tidak mungkin masyarakat sebesar ini tidak ada benturan pendapat, tidak mungkin. Demokrasi itu dari awal itu kan sudah disadari, itu seni mempertemukan perbedaan. Dan negara yang plural ini tidak mungkin berbeda, pasti. Nah, kalau ini ditampung, dimunculkan, ini hidup Indonesia wacananya. Jadi ini adalah salah satu breakthrough ya ke autokritik ke media ya. Jadi media juga harus memproduksi hal-hal yang menjadi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dibiarkan begitu saja untuk bisa mendapatkan insight dari sisi-sisi manapun begitu. Dan jadi pintar masyarakatnya, Prof. Nah, sekarang beralih ke itu, Prof. Publishing right misalnya. Kalau kita lihat kan sekarang ini banyak keluhan ya dari media-media bahwa berita kita sudah bagus, ya sudah melakukan check and recheck, konfirmasi, lantas sudah ada deep reporting gitu loh. Tapi ketika kita muncul di platform raksasa gitu ya, mereka nggak akan ditampilkan di halaman utama. Bahkan dia ada di page number sekian begitu loh. Sementara yang ditampilkan adalah yang dipilih oleh aplikasi tersebut gitu, Prof. Nah, sekarang ini jadi teman-teman di media itu jadi aduh gimana ini? Berarti kita kalah dengan industri begitu kan? Nah, ini yang menjadi concern dari masyarakat pelaku media, gimana kita mau diklik, bagaimana kita mau didengar situs kita atau siaran kita nggak akan dibuka karena yang di page one itu bukan sesuatu dan itu di-create oleh platform raksasa itu. Nah, gimana Prof? Dewan Pers melihat itu? Sekarang ini memang harus kita akui ya, ada kekuatan global yang sulit dikalahkan, yang menguasai teknologi, platform, dan juga jaring informasi, mengendalikan iklan itu nggak bisa diremehkan. Tapi kan beberapa negara lain bisa untuk studi banding, mereka bisa negosiasi, bisa dealing, ya? Bisa melindungi. Di sini pertanyaan saya, pemerintah itu aware nggak pada itu, dan kalau aware seberapa serius langkahnya? Itu dia. Itu saya kadang-kadang ragu. Misalnya saya salut dengan MBG yang setahun berapa triliun, 300 lebih sekian, ya. Dan sekarang mulai diprotes itu kan milik LPDP Pendidikan. Mengapa dialihkan ke sana? Mulai gitu. Mulai itu. Ya, andaikan dengan dana sebesar itu tidak mengambil dari MBG untuk mendukung riset perguruan tinggi dan juga sekolah-sekolah, udah luar biasa. Misalnya, artinya apa? Apakah pemerintah juga serius untuk melindungi, mengembangkan dunia intelektual, publisher right, dan juga bagaimana mengendalikan platform itu? Saya belum tahu, karena memang sulit dibendung, tapi toh bisa mestinya dilakukan. Tapi kan nyatanya iklan misalnya, Prof. Iklan itu hampir 60% lebih yang biasanya locally, yang biasa ditaruh di situs, TV, radio, dia tuh udah diambil alih karena dia punya platform, gitu. Yang punya alat searching itu kan dia punya. Apalagi Prof, sekarang itu orang kan ketika kita misalnya nge-search dalam search engine begitu kan, kalau dulu yang keluar situs-situs kan Prof ya. Kalau sekarang udah learning mesin, udah kayak AI-nya kan. Jadi udah di-resume misalnya bagaimana kebijakan Dewan Pers terhadap pers berkualitas gitu kan. Dia akan keluar pernyataan bahwa pers berkualitas adalah begini dan Dewan Pers sudah melakukan ini tanpa dia mengeluarkan situs-situs yang memberitakan itu, bahkan kecil, dan sehingga hitnya situs-situs itu jadi nggak dikunjungin juga. Jadi satu itu perampokan intelektual, keringat kerja keras daripada penciptanya, dan kedua berarti kita dijajah oleh
kolonialisme digital. Platform itu kan kolonialisme baru ya. Menarik nih, kolonialisme digital ya Prof ya. Itu. Nah, yang ketiga, memang untuk individual itu membantu, memudahkan. Iya. Siswa kayak kami sangat terbantu gitu. Tapi negara yang punya power ya jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja, beberapa orang memang untung kayak saya riset memudahkan sekali. Tapi secara ekonomi kemudian namanya digital sovereignty, kedaulatan digital, kedaulatan informasi kan tidak ada. Jebol kita. Tapi kan kayak misalnya Prof melakukan research Prof tentang sesuatu nih, itu kan bahan-bahan yang Prof cari itu sebenarnya bukan dari AI itu, justru AI itu nyolong. Iya. Dari untuk di kampus makanya tidak boleh. Itu ya. Itu tidak boleh di kampus. Jadi saya sebagai dosen di Australia mulai dikembangkan. Kalau ada mahasiswa nulis makalah lebih bahasa Inggris kok bagus bahasa Inggrisnya, orang udah curiga ini AI. Sekarang ini kalau kuliah di mahasiswa itu ya 60% lebih itu aktivitas di kelas diskusi. Kalau dulu kan 70% itu makalahnya. Sekarang nggak bisa dipercaya makalah. Udah dibalik. Karena sudah ada AI itu ya. Iya, dan tidak boleh kemudian tanpa referensi. Tapi referensi kadang-kadang asal masukin aja. Nah ini yang repotnya kan yang jadi untung kan platform raksasanya itu Prof ya. Iya. Dia AI-nya itu dapat data yang Prof cari padahal dia ngambil dari situs itu gigit jari gitu. Saya nulis buku baru. Orang tanya, samarkan buku saya bla 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 bla. Berapa menit selesai? Orang nggak perlu beli buku saya. Ya itulah luar biasa ya Prof. Jadi sehingga situs-situs atau platform-platform berita yang ada di kita ini dalam tanda kutip ya harusnya bisa hidup, tapi dengan kondisi seperti itu kan jadi merana kan ya Prof ya. Harus ada firewall dan itu pemerintah yang bisa melakukan. Tapi kedua juga gini, bagaimana budaya riset, kreativitas, produktivitas dikembangkan. Sebab kalau tidak kita itu jadi konsumen, dijajah terus. Iya betul. Lama-lama kita itu kerumunan orang yang bodoh-bodoh di tengah AI, di tengah robot-robot. Kita nggak tahu apa-apa, tapi AI-nya yang pinter, pinter begitu. Karena memang kalau kita semakin menggunakan AI, misalnya ChatGPT atau misalnya atau Gemini gitu ya, semakin kita masih menggunakan itu, dia makin pinter Prof. Itu kan memperparah budaya sontek. Selama ini kan kita dikenal suka nyontek kan. Tambah lagi kalau ujian itu kan yang penting hasil akhirnya dengan menghafal, dengan nyontek, bukan proses risetnya. Tambah lagi dengan ini, dengan AI ini. Ini tambah memperbodoh pendidikan kita. Di beberapa negara yang maju sekarang bahkan orang mulai dengan tulisan tangan, kertas. Saya ingat dulu waktu sekolah itu ada latihan nulis halus loh. Halus. Sekarang anak-anak itu kacau tulisannya. Jadi kembali pada pers tadi informasi ya. Pers, informasi, jurnalistik itu bagian kecil saja dari realitas budaya Indonesia. Dan kalau kita bicara kebudayaan, ini melibatkan banyak pihak. Apa roadmap kita, desain budaya kita bagaimana? Ini kerjasama antara para intelektual dan juga pemerintah. Jadi antara pers sendiri, pemerintah, stakeholder, itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya Prof? Tidak bisa. Harus, kalau enggak nih namanya pers Indonesia juga dalam tanda kutip bisa suffering nih. Capek saling mengeluh dan menyalahkan. Betul. Sekarang ini yang saya rasakan orang mengeluh, menyalahkan, dan yang penting maka beberapa teman yang saya lihat tuh, yang penting mereka survive aja. Padahal yang dituntut kan bukan sekali survive, produk, inovasi, profesionalisme, etika. Yang penting survive. PR dari kita aja lagi nih Prof ya, di ekosistem kita nih ya. Ya, tapi ini tantangan lah. Saya percaya tidak akan selamanya seperti ini. Jadi kita memang berada pada lagi ada turbulence. Kalau minjam istilah wisdom orang Bugis itu gini, pelaut yang handal itu yang berani tengah ombak menghadapi gelombang. Jangan hanya di pinggir saja, nggak akan jadi pelaut yang handal gitu. Jadi kalau kita bisa hadapi, kita jadi bangsa yang handal. Itu ya Prof. Pers kita ya. Mudah-mudahan Prof dari apa yang tadi disampaikan Prof
ke masyarakat ya. Masyarakat juga bisa memilih mana yang harus dibaca, mana yang harus dikonsumsi, dan nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Harus bareng-bareng. Iya. Termasuk juga pemerintah, ya, negara, ekosistem dan sebagainya. Satu terakhir, Prof. Badai pasti berlalu ya, Prof. Iya. Mudah-mudahan ini bisa berlalu. Kira-kira kalau dari Prof sebagai ilmuwan juga, ini akan bisa kita lalui dalam jangka pendek atau masih cukup panjang era disrupsi ini, Prof? Ini punya kaitannya dengan sikap pemerintah. Kalau pemerintah membuka diri, mengundang, mengkondisikan wacana-wacana yang berkualitas, yang hidup, silahkan terjadi benturan pemikiran biar menarik, terkristalkan. Sebab ide itu kan perlu benturan. Diuji ya? Perlu diuji gitu. Jadi biarkan aja, ini akan hidup sehingga masyarakat itu akan hidup. Tapi kalau yang terjadi itu malah penyeragaman, budaya diam, pragmatik, nggak ada idealisme, nggak diajak bermimpi bangsa ini. Lama-lama ya sulitlah kita keluar. Akan di situ-situ aja. Iya. Baik, Prof Komarudin Hidayat, terima kasih sekali waktunya untuk Elsinta di HUT Elsinta ke-26, Elsinta for Indonesia. Thank you, Prof. Makasih. Ya, pendengar dan juga netizen, terima kasih atas atensinya sudah menyimak perbincangan yang luar biasa bersama Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Haryo Ristamaji, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.